Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Haji Sahara, NIM 1810802000224. Saya dari kelas 8B4 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI dan UX atau User Interface dan User Experience dalam interaksi manusia dan komputer. Apa itu IMK? Interaksi manusia dan komputer atau IMK pada dasarnya merupakan suatu interaksi timbal balik antara manusia dengan komputer yang mempunyai tujuan mempermudah manusia mengoperasikan komputer. Tujuan IMK. Sistem IMK sesuai dengan tujuannya, yaitu mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan komputer. Maka beberapa faktor terpenting dari IMK seperti user interface dan user experience perlu dipertimbangkan dalam perancangan suatu website. Untuk yang pertama, user interface atau UI. Pengertian user interface atau UI. User interface merupakan suatu sistem yang merupakan bagian terpenting dari setiap program, karena menentukan seberapa mudah program tersebut memberikan respon atau timbal balik dari yang diperintahkan pengguna. User interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Antarmuka pemakai dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Contoh konsep luas user interface mencakup aspek interaktif sistem operasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol mesin berat, dan proses kontrol. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat user interface berkaitan dengan ergonomik dan psikologi. User interface yang ada untuk berbagai sistem dan menyediakan cara. Ada dua cara. Yang pertama, input memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem. Yang kedua ada output, memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Macam-macam user interface. Ada dua jenis user interface, yaitu yang pertama GUI atau Graphical User Interface adalah menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua, text-based adalah menggunakan sinteks atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Keunggulan dari GUI atau Graphical User Interface. GUI memberikan keuntungan seperti yang pertama, mudah dipelajari oleh pengguna yang pengalaman dalam menggunakan komputer cukup minim. Yang kedua, berpindah dari satu layar ke layar yang lain tanpa kehilangan informasi. Yang ketiga, akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam tugas atau keperluan. Karakteristik Graphical User Interface atau GUI. Ada 5 karakteristik. Yang pertama, window. Yang kedua, icon. Yang ketiga, menu. Yang keempat, pointing. Yang kelima, graphics. Untuk window, penjelasannya beberapa window bisa tampilkan informasi-informasi berbeda sekaligus pada layar. Icon mewakili informasi yang berbeda seperti icon untuk file, icon folder, atau icon untuk program tertentu. Menu menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik. Pointing, alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar. Graphics, gambar yang bisa dicampur dengan teks pada display yang sama untuk menyajikan informasi. Tipe-tipe interaksi dengan user. Ada 5 tipe utama interaksi untuk user interaction. Yang pertama, direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Yang kedua, menu selection atau pilihan berbentuk menu. Yang ketiga, form fill-in atau pengisian form. Yang keempat, command language atau perintah tertulis. Yang kelima, natural language atau perintah dengan bahasa alami. Bahasa dalam user interface. Tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut.
Penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian, karena bahasa merupakan alat komunikasi tertua kedua gestur yang dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Tanpa bahasa pun, ikon bisa tidak jelas maknanya. Meski penting, namun sayangnya kadang penggunaan bahasa seperti pemilihan istilah sering dianggap kurang begitu penting. Bahasa sering menjadi sesuatu yang nomor dua ketimbang elemen-elemen interface lainnya. Contoh dari bahasa: search atau find, remove atau delete, kantong belanja atau keranjang belanja. Yang kedua, user experience atau UX. Pengertian user experience atau UX. User experience pada dasarnya istilah pengalaman pengguna merasakan suatu barang dan jasa yang efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan IMK, yaitu bagaimana pengguna merasakan kemudahan dan efisiensi dari sebuah sistem. Indikator dari user experience adalah seberapa cepat pengguna menggunakan dan terbiasa dengan interface. Faktor yang mempengaruhi user interface. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi user interface atau user experience. Yang keempat, ada 4 dari user experience. Yang pertama, bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Yang kedua, kemampuan dan keterbatasan situs. Yang ketiga, isi dan tampilan situs. Yang keempat, fungsionalitas situs. Bidang-bidang terkait dengan pengembangan user experience. Ada 9 bidang. Yang pertama, project management. Yang kedua, user research. Yang kedua, usability. Yang ketiga, usability evaluation. Yang keempat, information architecture. Yang kelima, user interface design. Yang keenam, interaction design. Yang ketujuh, visual design. Yang ke-8, content strategi. Yang ke-9, web analysis. Data penelitian. Berikut adalah data penelitian yang mendukung argumen bahwa user experience merupakan faktor sangat penting untuk sukses di era serba digital. Ada 4 data penelitian dari user experience. Yang pertama, menurut penelitian dari Imaginovations, sebuah lembaga penelitian berbasis di Amerika. Isinya, jika konten Anda tidak dioptimalkan dengan baik, sebanyak 79% pengunjung akan keluar dari website Anda dan mencari konten atau produk lainnya. Yang kedua, menurut penelitian dari lembaga riset Mintouch, isinya, ini kasus nyata. Pendapatan dari website ESPN.com melonjak 35% setelah mereka mendengarkan keluhan pengguna mereka dan mendesain ulang homepage mereka. Yang ketiga, menurut penelitian dari lembaga riset HubSpot, pengguna ponsel 5 kali lebih punya kecenderungan untuk meninggalkan website Anda jika website tidak dioptimalkan agar sesuai dengan perangkat yang mereka punya. Atau, gawat kalau setidaknya ada 2/3 pelanggan yang akses website Anda dari ponsel mereka sebenarnya ingin melakukan pembelian pada hari itu juga. Yang keempat, menurut Adobe, isinya 39% orang akan berhenti mengakses website jika gambar tidak dimuat-muat atau terlalu lama loadingnya. Untuk yang ketiga, perbedaan user interface dan user experience. Perbedaan UI dan UX. Banyak orang yang salah mendefinisikan bahwa UI adalah sama halnya dengan UX. Padahal kedua hal tersebut berbeda namun saling terhubung. Dan tugas dari UI atau UX, desainer sendiri bukan berarti hanya bisa membuat desain suatu aplikasi atau website yang keren dan bagus. Tetapi bagaimana membuat aplikasi tersebut terlihat simpel dan mudah untuk digunakan orang pada umumnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini.
Mohon maaf jika ada salah kata di tengah presentasi tadi, karena saya masih dalam proses tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.